Kementerian Perindustrian sebagai dosen tetap program studi analisis kimia. Berdasarkan surat keputusan Direktur Politeknik Padang, saya ditugaskan mengampu mata kuliah sebagai berikut. Pada semester ganjil, saya mengampu mata kuliah spektroskopi, teori dan praktikum. Yang kedua, mata kuliah teori teknik pengambil sampel atau teori teknik sampling. Untuk semester genap, saya mengampu mata kuliah analisis kromatografi, teori dan praktikum, mata kuliah elektroanalisis dan termoanalisis, teori dan praktikum, mata kuliah etika profesi analisis kimia. Khusus mata kuliah teknik sampling atau teknik pengambil sampel merupakan mata kuliah yang sejalan dengan cabang ilmu yang saya tekuni, yaitu teknologi lingkungan. Berdasarkan kurikulum untuk mata kuliah teknik sampling, capaian pembelajaran lulusan dari CPR yaitu diharapkan mahasiswa menguasai teoritis teknik sampling yang representatif dan mampu menerapkan teknik sampling yang representatif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pertimbangan umum pengambilan sampel, merencanakan pengambilan sampel atau teknik sampling, teknik pengamatan sampel dan pengendalian mutu sampel. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan cara teori teknik pengambilan sampel, air, udara, dan tanah. Sub capaian pembelajaran mata kuliah sub CPNK, mahasiswa mampu mempersiapkan rencana sampling baik teknis maupun teknis. Penjelasan tentang mata kuliah teori ini, teori teknik sampling, saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba mengasih mata kuliah tentang teknik sampling. Mudah-mudahan dengan pengajaran hari ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Sebelumnya saya coba absen ya. Silakan absen. Masih? Silakan. Maju. Silakan absen.
Saya menerja. Ini anak Putri. Nggak bisa sendiri. Oke. Ini yang ini ya, izin ya. Izin ya. Orang yang sakit. Nggak saya dari. Muhammad Jadra. Nggak ada. Oke. Izin sakit. Nggak ada kabar. Izin aja. Sini absen izin sama aja, nggak ada beda ya. Sakit juga sama. Oke, jadi ada beberapa orang yang tidak ke sekolah hari ini. Ya nanti mereka bisa kita nanti bikin surat keterangan kalau sakit, surat keterangan sakit ya. Baik, saya coba buka kelas, buka pelajarannya. Tentang pengenalan peralatan sampling. Oke. Nanti saya akan minta satu-satu di maju di depan. Ada berapa kasus yang diberikan ya. Nanti Anda bisa memberi tanggapan kasus itu. Apa? Saya ulangi lagi. Apa profil lulusan yang diharapkan oleh akademi atau politeknik ini khusus perwilaan, yaitu yang itu petugas mengambil sampel ya, itu lulusan diharapkan Anda bisa menguasai tentang petugas pengambilan sampel atau petugas pengambilan contoh PPC kalau di luar istilahnya ya. Nah. Kemudian apa capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan? Ini ada dua ini. Menguasai diharapkan mahasiswa menguasai konsep teoritis teknik sampling yang representatif. Yang kedua, mampu menerapkan teknik sampling yang representatif. Itu kira-kira tujuan dari pembelajaran ini lulusan kayak ini. Nah, kemudian apa capaian CPK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini yang kita sekarang ini? Mahasiswa mampu menjelaskan pertimbangan umum pengambilan sampel, merencanakan pengambilan sampel dan mampu menjelaskan tata cara pengambilan sampel atau teknik sampling, teknik pengamatan sampel dan pengendalian mutu sampel. Mahasiswa mampu menjelaskan secara teori teknik pengambilan sampel air, udara dan tanah. Kemudian dan contoh udara, parameter itu lapangan. Jadi nanti diharap mahasiswa ini kalau setelah selesai kuliah ini dan telah lepas dari aktif, bila sudah bisa menguasai sedikit cara pengambilan sampel, baik persiapan teknis maupun non teknis. Kalau teknis apa sepertinya? Anda tahu? Yang teknis apa contohnya? Anda tahu teknis? Apa teknis? Persiapan teknis apa? Anda tahu? Kalau kita nyiapin alat-alat uji di lapangan itu namanya teknis. Kemudian alat-alat potong-potong warna-warni itu termasuk teknis. Kalau yang teknis apa? Adalah surat-surat berita acara. Nah, dari sungai, kemudian ada cabang sini, kemudian ada cabang sini. Ini ada yang ke laut, ya. Kan ujung-ujungnya ke laut kan? Ini tidak tahu kemana larinya, ke sana nanti. Tapi ini ada ke laut. Nah, kalau misalnya di sini ujung ini disebut bagian apa? Hulu. Kita arah sungai seperti ini disebut hilir. Kalau situasi seperti ini, ya, ini bagian hulu. Di sini ada perkebunan ya, ya. Kemudian di sini ada pabrik, ya. Kemudian di sini daerah perkotaan ya. Ini hilir tengah hulu. Di mana kita mengambil titik samplingnya? Yang pertama, titik awal. Ya, silakan ke depan. Ayo, siapa yang berani ngomong cepat? Di mana ngambil titik samplingnya awal? Yang awal dulu. Ayo cepat.
Ini pabrik, ini perkotaan, ini perkebunan. Nah, ini hulu. Nah, di mana? Di sini nggak ada kehidupan. Oke, silakan. Di mana titik awalnya kita ya? Oke, itu awal ya. Kita nggak tahu jalannya berapa kilo ya. Anggap itu. Nah, yang terakhir mana titiknya? Ayo silakan. Yang terakhir siapa? Di mana terakhir? Ya, berapa dekat itu jarak kilo tuh. Oke, di pertengahan siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil pertengahannya di mana? Posisinya bagus. Ayo. Itu saya jawab. Oke. Jadi pertengahannya bisa kita ambil sampai sini salah satu ya. Salah satu ya. Nah, kenapa di sini kita ambil titik awal? Karena itu tidak ada tekanan apa-apa, hulu sama sekali. Kita anggap ini sampel kita ambil itu untuk keadaan awal. Belum ada terjadi pencemaran. Berjalan terus. Ini apa aja terlibat di sungai ini? Apa aja kebanyakannya? Luas. Paling terus bernafas. Kecepatannya. Nah, oke. Gimana cara menghitungnya? Ada yang berani tapi cara menghitung debit sungai? Kita kalau kita ambil suatu sungai, ini kalau gambarannya ukur panjangnya, ya kan? Ukur dalamnya, ya kan? Kemudian hitung stripnya, kecepatan arus, ya kita tahu nanti berapa debitnya. Nah, itu karena ya semakin banyak biayanya, belum tahu nanti yang memesan tidak sanggup bayar gitu. Sehingga nanti kita sebagai petugas titik samping harus bisa menentukan titik-titik ini yang betul-betul representatif. Itulah utama kita sini. Kenapa kita mengambil ini seolah-olah nanti titik itu mewakili keadaan sungai seluruhnya. Ya, kita nggak tahu ini berapa kilometer ini. Ini kan yang gambarnya seperti ini ya. Yang sudah melalui kebun ini kan kita tahu. Dia menggunakan pesisir macam-macam lah. Kalau terjadi pencemaran sungai, nanti dia diserap airnya masuk ke sungai. Ini pabrik dia akan menemukan limbah kan? Nah, ini perkotaan nanti pasti ada limbah domestik. Nah, ini yang menjadi terakhir. Bisa habis itu kita ambil lagi di sini bisa, nanti di sini bisa. Untuk berikutnya, tergantung nanti berapa titik sampel yang diambil, itu tidak bisa kita menentukan seenak kita. Kenapa? Itu ada kosnya yang kayak Kuranji. Sungai mana kalau sini? Kalau di Palembang Sungai Musi. Mau bilang ukur, Sungai Musi pada itu. Mau bilang ukur, tak terukur kan? Mau bilang itu, oke kita bisa ikut speednya. Tapi yang lebar itu hampir 1 kilo itu, Sungai Musi itu dengan apa cara hitungnya? Adalah kita menggunakan alat untuk mengukur debit air. Biasanya kalau pengalaman saya itu mereka sampan gitu, alat ditaruhkan nanti ada itu, nanti rata-rata dapat gitu, kayak itu menghitung debit air. Kenapa perlu debit air sungai ini itu? Setiap sampling. Ada ingat? Pada kemarin? Tidak ada. Juga kalau misalnya di regulasi untuk menentukan jumlah titik sampling setiap sungai itu ada ketentuannya. Kalau titiknya di bawah 5 meter per detik itu maksimal berapa titik yang dipasang itu. Kalau satu sungai kita berapa minimalnya atau maksimalnya titik diambil dari sungai itu tergantung debit airnya. Debit sungai itu kalau debitnya di bawah 5 meter per detik itu maksimal berapa titik. Tidak bisa kalian ambil sebanyak lagi. Sah-sah saja ambil lebih dari itu, tapi kan tidak artinya dari sisi teknis oke, tapi di sisi kos apa artinya? Nah, bentuknya seperti itu ya bagus. Kita harus begini, ya. Ada alat itu apa alatnya? Ini ada lebih banyak ya, ada ininya. Semuanya terbuat dari bahan plastik. Ini boleh bahan dari logam, ya. Pertama apa? Tidak kontaminasi. Yang kedua lebih gampang dan murah, kalau pecah buangnya gitu, kan gitu. Nah ini lebih ekonomis. Ini data kita menggunakan lagi ya. Nah kemudian untuk mengambil sampel air pada bagian permukaan, makan minuman.
Kalau nanti kalau di PT saya tahu. Tapi kalau kita bekerja di nanti KKP di laboratorium jasa, biasanya teman saya dengar ya mereka diajak ke lapangan, lumayan dikasih uang satu. Tapi kalau kita bekerja di pabrik, sampling dan negeri, itu kerja biasa. Tapi kalau yang lab pengujian itu yang menerima jasa, dia memang dibayar oleh pelanggannya. Semua sampling itu bayar semua dari pengujian sampai ke sampling mereka itu bayar. Jadi kalau kita di KKP sana sangat menentukan ada tambahan belanja. Ya, nah ini kira peralatan sampling yang akan saya jelaskan ya. Apa yang disiapkan? Alat sampling yang sesuai, wadah sampel dan label yang sesuai, pengamatan sampel yang sesuai, alat ukur lapangan yang sesuai dan terkalibrasi. Alat ukur lapangan. Masih ingat apa parameter uji lapangan yang harus kita uji di lapangan, tidak bisa diuji di laboratorium. Contohnya apa? pH, suhu, TDS, turbidity, ya. Nah itu ada berapa parameter itu wajib di lapangan, tidak bisa dibawa pulang, ya. Cukup pertama sekali pH, ya. Nah, kemudian ada kedalaman dingin, lepaskan ini ada materialnya, lepaskan materialnya, nanti dia akan menyentuh ini, tuh, dia akan menyentuh. Oke, mudah nggak kita punya nanti. Oke, kemudian alat lagi yang kedua, ini ada juga ini namanya great water sampler, mengambilnya untuk mengambil sampel air pada sumur dengan temperatur sedang, sumur ya. Yang tadi itu sungai, jadi nanti yang saya balik lagi untuk besok ini. Nah, ini adalah untuk sungai. Jadi nanti posisinya yang dua ini harus apakah melawan arus atau posisi arus, posisinya melawan atau posisi mengikuti arus. Kalau saya arus arahnya ke sini, berarti ini ya mengikuti arus kan, dia akan masuk airnya mengalir dalam. Nah, pada media itu kita lepaskan materialnya, kobarannya dia akan tutup sendiri. Buat tarik ke atas. Jadi kendalanya sering, kalau perasaan untuk samping ini banyak hilang. Karena sudah lama dipakai, tidak ditaruh. Dan nanti masuk sendiri ya. Setelah itu baru ditutup, angkat ke atas. Pilpres manual kan ini gunakan untuk pengambilan sampel air sumur patau, khusus sumur. Ya, nah, mungkin kita kalau ngambil air sumur, bila masuk sumur gitu, mungkin kan, walaupun kita bisa berenang, kan, ada tanggal bisa. Jadi caranya kita nanti kalau dia masuk sumur, nanti kita ngencing ini nanti air sumurnya terkontaminasi ya. Kalau dia gizi dalam itu betul ya. Nah, itu yang kalah. Kemudian kita lanjut. Nah ini adalah untuk planktonnya. Ya. Misalnya kita punya ember lah, itu standar. Ember tadi itu misalnya yang tadi itu ada 20 liter ya. Ambil 20 liter ya, kita tuangkan di mulut ini. Dia ketika tuang terus, tapi nanti sebelum pasang ini ada tempat pasangnya pilar yang menampung planktonnya. Nanti begitu ini dituangkan di atas, kan akhirnya melimpah. Tapi yang planktonnya akan tertinggal di sini. Itu 20 liter pertama. Kedua 20 liter berapa? 40. Ketiga 60. Terus sampai mau berapa kita mau 100 liter? Nanti ambil ini ada cakup, ya kan? Nanti dikasih pengawetnya. Oh, mandi berapa persen? 10%. Nah, nanti ditutup di homogenkan. Setiap kita sedang melakukan di homogenkan, itu tahan dia. Inilah untuk planktonnya. Kalau sederhana sekali samping ini dengan ini saya bisa mendapat rupiah jutaan pendapatan gitu ya. Karena tenaga ini tidak semua orang yang punya. Ini tujuannya supaya kita tahu tidak caranya. Karena sungai itu akan nembus ke cahaya menyinari sungai tembus ke bawah. Sejauh mana tingkat sejauh mana cahaya bisa tembus? Cahaya digunakan dibutuhkan oleh tumbuhan yang ada dalam itu, ya dia butuh. Nah, tumbuh-tumbuhan juga butuh cahaya. Termasuk lagi yang hidup di sekitar sungai, semakin berapa caranya tidak seberapa bisa lihat intinya. Putih ini. Nah, kalau sudah gelap, tapi sudah dianggap itu tidak lagi tembus cahaya. Nah, itu akan ketahuan nanti. Kalau kita uji kimia tanpa uji mikro itu belum
belum ujinya itu belum bisa belum bisa kita katakan hasil uji fisika kimia dia belum bisa katakan bahwasanya sungai belum tercemar, tidak bisa. Kita uji fisikanya bagus, uji kimia bagus, belum bisa katakan sungai itu bagus, tidak tercemar, belum bisa. Satu indikasi itu adalah plankton ini. Kalau planktonnya banyak populasinya, baru kita katakan kualitas sungai itu selalu diikuti dengan uji mikron, plankton, satu lagi bentos ya. Ada lagi bentos. Nah, ini nanti kalau ini ada dua ini. Alatnya keren namanya. Nah, sekarang kita lanjut ke peralatan kedua, yaitu terjadi perbedaan tekanan. Masuklah udara yang dari luar, kan ada perbedaan tekanan. Masuk udara dari luar ini, masuk ke sini. Nah, di sini kita mau sampling katakanlah NO2. Ini reagennya tersendiri khusus kita steril ya. Nah, kalau ini kita ukur, kalau kita sampling, kita misalnya 1 liter per menit. Nah, kalau mau kita ambil 1 jam berarti 60 menit. Berarti kita anggap 60 liter. Berarti 1 jam itu kita anggap sudah tersedot udara sebanyak 60 liter. Cukup. Data kita simpan. Begitu sudah selesai simpan, nah nanti apa data yang di belakang yang 60 liter tadi itu data digunakan untuk perhitungan. Jadi ini setelah kita analisa ini, kita sampling, kita analisa. Siapa yang melakukan analisanya? Analis khusus. Bisa juga yang petugas sampling lagi yang maksud karena dia melakukan samplingannya udara ini beda. Ini dilakukan oleh saya sendiri. Seperti ini dengan demikian alat ini makanya udara bisa kita lakukan sampling. Tadi sungai. Ini yang info ini ternyata selama COVID yang terjadi tahun 2029 itu alat ini sangat menguntungkan. Alat IP-nya sangat menguntungkan sekali. Yang punya tadi. Nah ini contohnya di alat ini baliknya. Nah alat ini sangat menguntungkan waktu COVID. COVID kan orang mau menganalisa pasiennya. Gimana cara melakukan? Kita orang nggak berani mendekati pasien. Makanya pasien yang telah dikurung dalam ruangan khusus itu mengambil pasien di mana tingkat COVID-nya. Alat ini masuk. Makanya dia ambil kayak ini, taruh ke jauh di ruangan dalam pasien itu. Pertama kita dokumentasikan. Dan lanjut, kemudian ini alat yang sudah komersil ya, di alat itu tersedia seperti ini. Ini di alat ini telah ada ininya yang saya tunjuk ini adalah flow meter. Setiap tabung ini dia punya flow meter. Jadi kita bisa men-set berapa liter per menit. Ini. Apakah 1 liter per menit kita setel, tinggal kita atur ini ya tombolnya. Ya, pompa sudah standby. Nah, ini sudah dijual. Ini sudah komersil ya. Kemudian itu lagi kira kalau sebagai tanah sampling ini saya bilang apa tidak kejujuran yang dilakukan sampling? Ada yang tahu di mana tidak kejujuran yang dilakukan oleh petugas sampling? Karena memanipulasi data itu. Data, dia dapat data nih. Manipulasi sampel. Manipulasi sampel. Gimana cara mereka memanipulasi itu? Sampel yang titik yang sama. Misalnya itu titik benar. Cuma nanti sampel ini dapat dengan sampel double dicampur. Terus ngapain? Diaturlah gitu. Itu bukan tidak apa-apa lah gitu ya. Sedikit dia memujuk Anda seperti itu. Ini rentang nih. Makanya saya bilang ini jujur itu nah. Apa yang dilakukan? Paham gitu. Sampelnya kita ambil botol itu isi 100 mili. Kamu isinya 1/4 lebih tambah dengan air lain. Kan terjadi apa? Apa terjadi situ? Sampel lagi sekitar 20 mili lebih tambah dengan air lain. Apa yang terjadi itu? Jadi pengenceran, jadi penurunan polutan. Karena polutan yang 210 itu tambah dengan sisa itu dia akan
Kenapa bisa polutan itu sudah berkurang? Itulah pikiran. Makanya kalau kalian menjadi petugas di industri jasa itu, tapi kalau dalam perusahaan di dalam pabrik sendiri juga ada kenakalan yang dilakukan silakan ya sampai apa gitu apa sampai kan juga pengawasan IPAL misalnya tidak ya betul nggak ada IPAL di PTMP kan ini pengeluarannya ini untuk menyelamatkan dia gitu setuju kenakalan tapi kita setuju itu nah, kalau kalau di luar tingkat komersialnya tinggi. Oke. Baik, kira itu ada yang bertanya silakan. Ya, silakan ada yang bertanya. Mereview lagi boleh, silakan. Misalnya alat ambil sampel itu nggak ada nih Pak. Kira-kira ada alat pengganti lain Buat sampel yang mana? Bisa disebutkan ya? yang untuk pengambilan di sungai gitu. Ya, yang Ini. Ini kan? Ya, ini tidak ada. ya Nah, seperti itu nggak ada. ya, ini kan idealnya begitu. Ya, idealnya. Ya, sebenarnya punya ada. Cuma kadang-kadang ada yang malas menggunakan ini. Ya, apa yang tujuan? Dia pakai ember, ya, ember biasa saja di sungai misalnya, kan diambil di kampusnya di atas apa namanya jembatan. Nah, itu yang paling malas itu tugas malas itu. Diambil itu ember, diangkat, nah, itu sudah mau pergi semuanya ya. Kata dia kan. Nah, jadi kalau ini harus punya, kalau tidak punya sebenarnya oke kalau itu saya tanya gitu kan. Kalau begitu yang dibikin seperti ini, maka ini kalau ini bersih, kalau sini mana nih di sampingnya ini. Ini yang di laut, ini ada sungai gitu. Ini kita benar lagi ya. Ini kan belum selesai nih di sampingnya, belum nih, belum mau pilih ini ke laut nih. Ini kita sadar kita, ini kita kan ini belum ada, ini nanti ada lagi kegiatan apa gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ngambil titik akhirnya kita betul-betul nggak tahu, tapi dilihat bicara itu adalah kegiatan apa gitu. Sehingga kita mengetahui jalan berapa itu nanti lihat kilometernya gitu ya. Itulah nanti kearifan seorang PPC itu sangat dituntut. Kearifannya dalam mengambil keputusan di lapangan. Kita bisa bertanya, Pak ini gimana Pak? Ini jalan ini ketukar bola, itu ada sinyal. Ya, bersiko kalau kita buat jalan di samping apa sikonya? Kita di sungai ini beribut ada sikonya, oh ada sinyal apa sih? Berarti apa yang kecil loh? Ya, hasil PPC ini menentukan sekali hasil uji berikutnya keabsahan PPC keabsahan hasil contoh yang diambil PPC itu menentukan kualitas data yang berikutnya ya. Tapi kalau ada kecurangan itu bisa saja tidak tahu. Katakanlah ini sampel ada kecurangan, itu hasilnya. Yang tahu siapa? Yang orang analisa dia begitu hasilnya bagus katanya. Dia kan tidak tahu di mana perlakuan di lapangan. Dia hanya menerima sampel. Dia nggak tahu apa kejadian di belakang itu. Nah, jadi si kuis itu dia tidak apapun hasilnya itu ambilnya begitu. Lalu kan ada juga pembanding misalnya sebelumnya data ini jelek itu. Misalnya ini kan data ini jelek itu. Tetap bagus, kuis ini nggak bisa segera baru tanya kok bagus sekarang ya. Diajarkan dulu buang boleh. Makanya dalam pabrik nakal itu kapan dia buang sungai air limbah sungai pas hujan lebat. Itu banyak terjadi di Bandung. Begitu hujan lebat, banjir, lubang air itu, buang limbah itu, lumayan itu sampai ke kota gitu baik. Tapi itu nggak pernah kan. Jadi artinya si tugas PPC itu, si pabrik membuang limbahnya, caranya ini.